Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang badar besi Selonata, saudaraku. Dan kebetulan ini ada Leontin, saudaraku, yang tadi siang itu baru datang, saudaraku, karena dari 2 bulan yang lalu itu badar besi Selonatanya saya antrikan untuk dibuat Leontin, saudaraku. Karena untuk membuat Leontin badar besi Selonata yang seperti ini, saudaraku, itu saja antrinya 2 bulan lebih, saudaraku. Dan kebetulan, saudaraku, ya, ini ada badar besi Selonata yang menurut saya super bagus, saudaraku. Dari segi fisik motif batunya juga bagus. Dari segi ukir batunya juga sangat jelas, saudaraku. Badar besi Selonata yang super itu, yang seperti ini, saudaraku, itu langka barangnya. Dan ini, saudaraku, itu besar, saudaraku, seukuran jempol kaki ini, saudaraku. Karena kebetulan itu memang saya sengaja bikin Leontin badar besi Selonata itu yang besar, saudaraku. Karena memang sebagian itu banyak pesanan juga yang seperti itu. Karena saudara-saudara kita itu yang pesan Leontin badar besi Selonata lewat WA itu, saudaraku, itu Gus, kalau ada badar besi Selonatanya yang kualitas super, yang ukuran sejempol kaki, Gus, dan yang bisa menempel magnet, menempel jarum, dan menempel koin. Kalau yang ini, saudaraku, itu cuma menempel jarum, saudaraku, menempel magnet, menempel jarum. Namun kalau koin sepertinya belum mampu, saudaraku. Karena badar besi Selonata yang mampu menempel koin, saudaraku, itu yang jelas barangnya langka. Karena pertama itu barangnya sotiran, saudaraku, atau bahasanya itu badar besi Selonatanya itu pilihan. Sedangkan Leontin badar besi Selonata yang ini, saudaraku, itu sotiran, saudaraku. Ini sudah saya sotir itu ada kalau sekitar sampai 7 kali, saudaraku. Dari pertama kalinya ada sampai 7 kali saya, saudaraku, saya sotir. Dari mulai fisik batunya, dari tuahnya, dari nempel magnetnya, nempel jarumnya, itu sudah bahasanya lulus uji, saudaraku. Dan yang bisa dipakai buat Leontin seperti ini, saudaraku, karena tidak semua badar besi Selonata itu bisa diikat seperti ini, saudaraku. Itu harus simetris, saudaraku. Bisa dilihat ini samping, saudaraku. Ini kalau nggak simetris, saudaraku, itu nggak bisa diikat, saudaraku. Jadi badar besi Selonatanya itu harus benar-benar simetris, atau bahasanya itu sempurna, saudaraku. Jadi tidak asal-asalan. Dan kalau yang seperti Leontin ini, saudaraku, itu yang jelas mahal, saudaraku. Dan kalau tidak seperti itu ya biasanya saya pakai buat koleksi. Karena yang seperti ini, saudaraku, apalagi sebesar jempol kaki seperti ini, itu semakin lama di samping langka, ya saya buat koleksi. Kalau memang ada saudara kita yang mungkin bahasanya maharnya sesuai, baru saya lepas, saudara. Kalau tidak,
Biasanya yang seperti ini tuh saya koleksi. Dan ada juga saudaraku badar biselonata itu yang seperti ini saudaraku. Motif ukirannya itu halus saudaraku. Beda sama yang itu saudaraku ya. Ini kalau orang tidak paham saudaraku, hampir menyerupai muntah besi, namun ini badar biselonata saudaraku. Meskipun ada motif kotaknya kecil, ini saudaraku masih kelihatan kotaknya. Jadi kalau sebenarnya kita itu bahasanya jeli saudaraku, itu tidak akan bisa bahasanya itu dipalsukan badar biselonatanya. Makanya kalau kita melihat benda bertuah itu harus teliti, jeli saudaraku. Seperti itu biar kita mendapatkan benda bertuah atau badar biselonata itu yang bagus sempurna. Nah seperti ini bagus juga saudaraku. Seperti beras saudaraku. Wos atau beras utah, wos utah. Ini juga nempel magnet, nempel jarum saudaraku. Karena badar biselonata yang saya buat leontin saudaraku, itu sudah sortiran berulang kali saudaraku. Ibaratnya itu kalau benda bertuah yang jelas bahasanya super bagus saudaraku. Dan ini juga saudaraku. Ini badar biselonata saudaraku. Ada pamor gedongnya. Yang ini pamor kuto Mesir saudaraku. Karena batunya menghadap ke atas. Dan banyak juga saudaraku itu di daerah Pati itu yang belum paham tentang jenis-jenis pamor ini saudaraku. Kebanyakan itu setelah pernah ke rumah saya atau melihat YouTube saya, akhirnya yaitu tahu. Setelah itu ya itu saudaraku, bahasa atau kalimat saya itu dipakai buat bahasanya itu seolah-olah dianya yang tahu saudaraku. Itu banyak saudaraku oknum-oknum bahasanya, dukun-dukun yang bahasanya amatiran yang masih belajaran itu, namun bahasa ngomongnya itu terlalu tinggi saudaraku. Jadi antara keilmuan yang dipelajari sama wawasannya itu beda. Karena apa ya? Karena wawasannya itu, yaitu sudah aku pernah datang ke rumah saya, pernah mendengar bahasa-bahasa yang saya ucapkan, akhirnya ditirukan saudaraku. Namun soal keilmuannya kan harus belajar saudaraku. Orang tanpa belajar nggak bakal ada yang bahasanya memahami saudaraku. Karena keilmuan itu kan wajib harus belajar saudaraku. Dan kebetulan saudaraku ya, itu tadi malam sekitar jam 9:30 saudaraku, itu ada murid saya Pak Bodo itu datang ke rumah saya juga saudaraku, itu cerita tentang badar besi empu. Kebetulan orangnya itu sekitar sebulan yang lalu saudaraku, kata beliaunya itu semalam itu mendapatkan badar besi empu dari petilasan. Cuma dapatnya satu-satunya itu saudaraku, setelah dicek tempatnya itu tidak ada yang lain bahasanya badar besi empunya. Padahal dulu Pak Bodo itu pernah punya ikat pinggang saudaraku, itu dari badar besi empu. Itu dulu saya kan sempat saya bikin dua saudaraku. Yang satu itu masih saya simpan karena mau saya pakai buat peninggalan ke anak cucu, dan yang satu itu saking
saya nggak teganya sama Pak Bodo itu saudaraku ya, itu akhirnya di waktu itu dibalter sama Pak Bodo saudaraku, saya kasihkan karena beliaunya itu bahasanya merengek-rengek kepingin memiliki ikat pinggang itu Badar Besi Empu saudaraku. Namun semalam juga tak tanya itu barangnya sudah hilang saudaraku, sudah nggak ada. Padahal ikat pinggang itu bagus sekali saudaraku, dan saya juga ya punya satu-satunya itu saudaraku yang saya simpan sampai sekarang itu, dan itu juga mau saya pakai buat peninggalan ke anak cucu. Dan kebetulan saudaraku ya, ini juga ada Badar Besi Empu saudaraku, Badar Besi Empu. Ini dulu pernah saya posting saudaraku, pernah saya unggah, namun belum saya kasih ikat leontin saudaraku. Ini memang sengaja saya kasih ikat leontin karena ya mau saya pakai, dan kalau tidak seperti itu mau saya buat koleksi saudaraku. Langka yang seperti ini saudaraku. Dan dulu saudaraku saya itu juga punya gelang Badar Besi Empu Banger saudaraku, atau bahasanya saya menyebutnya itu Badar Jangkung. Karena dulu saudaraku ya saya belajar ke tempat Abah Mukhtar Amin itu, ya dikasih tahu sama beliaunya karena memang beliaunya itu pakarnya Badar saudaraku. Akhirnya saya mengoleksi, saya jadikan gelang saudaraku, namun gelangnya itu sudah termaharkan ke sahabat sekaligus yang sudah saya anggap seperti saudara-saudaraku itu. Gelangnya sekarang ada di Depok saudaraku. Itu gelang pertama kali saya pakai, gelang pamungkas, dan saya yakin juga gelang itu saya kalau disuruh bikin saudaraku itu nggak sanggup lagi. Nggak sanggupnya di mana Gus? Dari segi bahannya saudaraku itu sortiran bertahun-tahun saudaraku. Jadi saya dapat satu biji gitu saudaraku ya, itu saya kumpulkan itu bertahun-tahun, akhirnya tercipta gelang Badar Besi Empu kombinasi Badar Besi Lonata dengan pamor gedong atau Mesir. Pokoknya istimewa sekali saudaraku, gelangnya itu istimewa sekali. Dan kalau ditanya itu juga cuma satu-satunya saudaraku, seandainya ada di dunia ini, gelangnya itu satu-satunya, nggak bakal ada lagi. Padat banget saudaraku Badar Besi gelang yang dari Banger dulu itu, yang saya pakai yang sudah termarkan itu. Dan sekaligus saudaraku ya, mumpung saya ingat, itu tadi siang saudaraku ya, itu murid dari Jepara juga konsultasi ke saya tentang Badar Besi Empu Banger saudaraku. Karena beliaunya itu dapat dari seseorang saudaraku, dan orang yang mendapatkan itu cerita ya bahasanya terlalu tinggi lah saudaraku, terlalu tinggi ceritanya atau bahasanya itu. Karena Badar Besi Empu, kata orang itu saudaraku ya, kata yang sering bolang itu kalau dipakai naik mobilnya kebakaran dan sebagainya lah intinya. Dan tidak sembarang orang yang kuat atau bahasanya mampu membawanya, kurang lebihnya seperti itu. Begini saudaraku ya, saya kasih tahu, benda bertuah sebagus apapun saudaraku, seampuh apapun, asal kita punya maharnya pasti mampu saudaraku. Intinya di situ, asal kita punya maharnya mampu, membawanya itu mampu. Yang tidak mampu itu kan terkadang maharnya saudaraku. Contoh, kulit kebulando atau lulang lando saudaraku yang asli itu mintanya 5M saudaraku, itu aja barangnya nggak ada saudaraku. Dan kalau orang biasa apakah mampu? Nggak bakal mampu saudaraku. 5M itu banyak,
nggak mampunya karena maharnya saudaraku. Karena apa? Karena barang bagus dari dulu itu kalau benar-benar asli ori memang mahal saudaraku. Kalau badar besi empuk saudaraku yang asli itu kalau kita nggak punya bahasanya kenalan yang sekitar orang banget saudaraku, kalau sekitar wilayah bahasanya lewat kecamatan lah seperti itu terkadang bisa dipalsukan saudaraku. Bahasanya badar empu dari Nyagengerang, dibilang badar besi empu dari Banger. Karena apa? Karena badar besi dari Banger itu dulu di era Abah Mukhtar Amin saudaraku ya, itu pertama kali bikin pondok Darul Muqaddas. Itu kan sempat dipiralkan saudaraku sama beliaunya. Dan tuahnya juga itu banyak sudah terbukti sampai bahasanya jutaan orang yang pernah memiliki atau membawa badar besi Banger saudaraku. Dan setelah bahasanya viral, banyak pembolang-pembolang itu ya itu saudaraku nggak menemukan tapi menemukan dari tempat lain lah, bahasanya dari Nyagengerang. Ya bilangnya dari Banger itu yang harus dipahami saudaraku. Namun kalau ini saudaraku, ini dari Maitan saudaraku. Ini nggak ada yang tahu saudaraku tempat ini, cuma yang tahu itu saya, sekampung sama saya itu ada orang satu yang tahu saudaraku, itu sahabat saya sama Pak Boto sama menantunya saudaraku yang ini. Selain 4 orang itu nggak bakal tahu saudaraku, karena yang ada badar besi punya yang ini saudaraku itu memang sengaja saya rahasiakan saudaraku. Seperti itu. Begini saudaraku ya, itu kan baru badar besi empu saudaraku, sedangkan Abah Mukhtar Amin zaman dulu saudaraku ya, itu yang beliau sukai kalau benda-benda bertuah atau jenis-jenis badar saudaraku ya, itu ya badar besi empu Banger, karena beliau juga memang orang daerah situ saudaraku. Dan badar Pulau Sani saudaraku, itu tadi yang katanya menurut saya Jepara, orang yang sering bilang badar besi empu Banger, kalau sampai tahu tempat yang ada badar Pulau Saninya, mungkin bahasanya mengerikan lagi saudaraku, atau bahasanya ya wah lebih kencang, sok gitulah saudaraku. Dan tadi itu kan menurut saya, biar nanti saya bilang kalau saya muridnya Gus dia Gus gitu. Namun ya saya suruh biarkan saudaraku, karena apa? Karena orang-orang seperti itu saudaraku, kalau saya itu males saudaraku berurusan. Di samping apa? Orangnya saya itu tahu saudaraku, atau bahasanya ya dibilang kenal itu tidak saudaraku, karena orangnya itu pernah ke rumah saya saudaraku dulu. Itu mau belajar ilmu cara mengaktifkan kodam saudaraku. Itu saya tolak saudaraku. Karena apa ya? Karena saya sudah tahu saudaraku sifatnya itu, orangnya itu bahasanya kurang pas. Seandainya ilmu pengaktif kodam itu diajarkan orang-orang seperti itu saudaraku, itu pasti kurang ajar saudaraku. Dipakai bahasanya buat maneni, seperti itu. Karena orang-orang seperti itu mikirnya kan bolang saudaraku ya, taunya ya gak bisa mengaktifkan. Namun yang dibahas itu kan tentang power, tentang energi. Itu tadi saya itu dengar rekaman suaranya saudaraku, itu sampai bahasanya orang kok seperti itu gitu loh. Kecuali saudaraku orangnya itu mumpuni. Orang itu sebenarnya kalau menurut saya itu ya ngomong seperlunya namun berkualitas saudaraku. Orang mumpuni saudaraku itu meskipun bahasanya di pedalaman itu banyak dicari orang saudaraku. Saya aja itu sebenarnya apa ya, kalau ada bahasanya murid itu terlalu apa ya, wah di sana tempatnya Gus itu memang orangnya
mumpuni dan sebagainya, itu biasanya dah biasa aja. Saya bilang seperti itu saudaraku. Saya itu malah apa saudaraku ya, bahasanya kalau punya murid, mending punya murid sedikit namun yang berkualitas saudaraku. Mending punya murid sedikit namun orang-orang yang benar-benar mumpuni, daripada punya murid banyak, bahasanya orang yang tidak tahu aturan, bahasanya itu tadi ilmunya tidak mumpuni, namun dari bahasa omongan itu tadi terlalu tinggi saudaraku. Yang seperti itu kalau menurut saya kurang pas. Dan kalau memang benar-benar saudaraku diladeni orang seperti itu, bahasanya akan jebot, atau bahasanya malah saya mikirnya ya gitu-gitu aja lah bahasanya, nggak seberapa lah. Dan menurut saya Jepara juga tadi itu seandainya nggak ada hukum Gus, itu mau saya coba. Dan saya bilang ya biarin aja, karena apa? Karena menurut saya dari Jepara itu saudaraku, itu lebih berisi saudaraku daripada orang yang itu tadi katanya sering bilang badar bersimbu banget. Menurut saya itu lebih berisi. Bukannya saya membela karena itu menurut saya itu tidak saudaraku. Saya itu apa ya, bahasanya itu melihat dari orangnya itu sudah tahu saudaraku. Seperti itu. Ya, saya suruh biarkan aja. Karena orang yang itu tadi saudaraku ya bahasanya ya diomongin power energy itu ya itu tadi saudaraku, bahasanya orang-orang yang masih belajaran, yang kepengen bahasanya itu dipanggil dukun atau kepengen jadi sesepuh namun tidak mau belajar saudaraku, kebanyakan seperti itu saudaraku. Makanya orang-orang seperti itu kalau lihat YouTube saya saudaraku, itu nggak bakal pernah mau komen saudaraku, cuma mendengarkan bahasa saya. Nanti kapan-kapan ditirukan saudaraku, kapan-kapan pasti ditirukan ya, entah itu pas orang itu bahasanya memamerkan benda bertuah, atau mungkin pas saya nggak lihat lah bahasanya, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, itu tadi saudaraku ya edukasi tentang Bader Biselonata. Bader Biselonata itu yang super bagus itu seperti ini saudaraku. Itu kalau dikoleksi barangnya istimewa, dipakai terapi kesehatan juga bagus. Kalau mau bahasanya dipakai ageman takjrib bisa langsung dibuktikan karena ini sudah aktif saudaraku. Dan dulu juga pernah sempat saya rendam minyak itu ya sekitar ada kalau 11 hari saudaraku. Saya ambil, saya buat leontin ini. Dan ini saudaraku, itu nanti juga mau saya rendam minyak lagi karena mau saya pakai buat koleksi. Yang seperti ini bagus saudaraku. Seandainya mau dibuktikan tuahnya asal barangnya aktif seperti ini saudaraku, itu bisa. Dan kebetulan saudaraku itu kemarin ada pemahar saudara kita dari Purwodadi saudaraku, itu kemarin terakhir itu mengambil minyak pengisi kodam saudaraku untuk melipat gandakan cincin Bader Biselonata yang dulu pernah memahari dari saya. Kemarin itu kan memahari minyak dipakai buat melipat gandakan cincinnya itu saudaraku, dan kebetulan waktu pas sampai di rumahnya saudaraku ya, itu di testimoni di gelas kaca itu mampu 10 kali saudaraku kata orangnya. Namun kalau di gelas plastik itu mampu cuma 3 kali saudaraku. Di gelas aqua plastik itu cuma 3 kali. Dan itu juga kemarin dibikin video testimoni pakai cutter saudaraku, itu di kaki saudaraku. Seperti itu saudaraku, kalau benda bertuah itu sudah aktif. Istimewa. Apalagi kalau kita bahasanya bisa memiliki rajanya Badar, rajanya Besi atau Babonan Pulau Saani saudaraku. Yang jelas super jos saudaraku.
Karena segala jenis badar rajanya itu sebenarnya saudaraku ya, kalau bahasanya saya pribadi, menurut apa yang pernah saya pelajari saya dari guru-guru saya dulunya, cuma badar pelosani saudaraku. Super jos pokoknya. Makanya orang daerah sini juga saudaraku ya, itu yang sekitar saya itu ya cuma orang-orang tertentu juga saudaraku di kawasan Pati itu yang memiliki badar pelosani. Seandainya itu tadi seperti oknum-oknum itu tadi saudaraku ya, punya rajanya badar pelosani, mungkin bahasanya itu seperti petir saudaraku kalau ngomong sama orang, ndak mau kalah lah. Sedangkan dengar bahasa dari badar besi Mumbanger aja udah seperti itu saudaraku. Udah bahasanya ngomongnya di atas awan. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini. Kalau di antara saudaraku punya benda bertuah, badar besi selonata, badar besi embu atau jenis-jenis badar yang lain, jangan lupa diaktifkan saudaraku biar bermanfaat buat saudaraku dan kedepannya bisa dipakai buat peninggalan anak cucu. Namun yang terutama bisa dipakai buat perisai atau buat media sarana keselamatan. Mungkin cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya Gus Edi.